الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan anwa'ud dilalah al-wad'iyyah, anwa'ud dilalah, yang dimana beliau mengatakan dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'i tadammunan wa ma lazim fa huwa iltizam min bi'aqli al-juz'i. Sekarang kita akan membaca rincian daripada kitabnya. Halaman berapa? 113 ya. Anwa'ud dilalah atau dilalah, dalalah, dulalah, bisa tiga itu. Anwa'ud dalalatil wad'iyyati, macam-macam daripada dalalah wad'iyyah. Dan kita sudah menjelaskan kemarin bahwasanya para ulama mantik itu lebih memilih dilalah lafziyah wad'iyyah. Kenapa? Karena ya supaya mudah untuk difahami. Memilih wad'iyyah karena ada ikhtilaf al-uqul, kemudian ada ikhtilaf at-tabai', sehingga tidak memilih keduanya, kemudian memilih yang wad'iyyah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma lamma kana ilmul mizan mabniyan ala arba'ati arkanin." Ilmul mizan maksudnya bermantik. Ya. Itu dibentuk dari ada empat rukun itu. Tasawwuratin wa mabadi'iha. Tasawwurat berarti di sini yang dimaksud adalah qaul syarih. Wa mabadi'iha kulliyat khamsah. Wa tasdiqatin, maka yang dimaksud di sini adalah qiyas atau dalil atau hujjah. Wa mabadi'iha, kemudian mabda'nya adalah apa? Qadiyah wa ahkamuha, ya. Qadiyah dan hukum-hukumnya. Kemudian setelah itu wa kanat mabadi'ut tasawwurati al-kulliyatil khamsah. Kemudian ada mabadi' tasawwurat itu disebut dengan kulliyat khamsah. Al-munqasimata ila, kemudian itu dibagi menjadi dzati. Nanti Nabi ada dzati, ada aradi. Dzati itu yang menjadi bagian daripada esensi sesuatu, aradi itu yang tidak menjadi bagian daripada esensi sesuatu. Kalau tidak menjadi bagian berarti dia keluar. Kemudian al-qismaini minal kulli, dua-duanya itu dari kulli. Jadi ada kulli dzati, ada kulli aradi. Dikatakan kulli karena kemarin, karena bisa dimiliki bersama ini. Oh, belum saya jelaskan, belum. Kita lewati ini. Kemudian al-qismi minal mufradi, al-qismi minal lafzi, al-qismi minad dali. Ala kulli hal. Kita tidak sedang ingin membicarakan ini. Yang sedang ingin kita bicarakan yang di bawahnya. Wa kana al-muradu, dan yang dimaksudkan adalah dalalatul lafzil wad'iyyah. Nah, musannif kan bilang di turjumahnya atau di judul babnya itu dalalatu anwa'ud dilalah atau dalalah al-wad'iyyah. Nah, sedangkan dalalah wad'iyyah bisa jadi lafziyah, bisa jadi ghairul lafziyah. Contohnya isyaratul murur itu ghairul lafziyah. Yang lafziyah insan semuanya, ya, di kamus-kamus sudah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan dilalah wad'iyyah? Di sini yang diinginkan wa kanal murad, maka yang diinginkan daripada turjumah yang di atas itu dalalatal lafzi. Berarti yang lafaz, yang dalnya berupa lafaz.
wad'iyah. Kenapa alasannya? Li'adami i'tibarihim ghairaha. Karena ulama mantik tidak menganggap selain dilalah lafziyah wad'iyah. Yang lain tidak dianggap. Gitu. Bada biha. Tidak dianggap. Itu alasannya sudah saya jelaskan. Salah satu alasannya karena ikhtilaful uqul, kemudian ikhtilafut tabai, sehingga sulit untuk memahami itu makna daripada daripada dal, atau memahami madlul daripada dal kalau landasannya adalah tabi'atus syai', kemudian itu aqliyah. Ya. Karena beda-beda itu. Kalau wad'iyah kan tidak. Sudah ada kamusnya. Istilahnya para ulama gitu, dalalah aqliyah dan dalalah aqliyah, kemudian apa? Tabi'iyah itu tidak mundhabit. Gitu. Beda halnya dengan wad'iyah gitu. Karena sudah ada ma'ajim wal qawam, sudah ada kamu, sudah ada memujab. Kalau kamu enggak paham bahasa ini maknanya apa, tinggal lari kemana? Oh, ma'ajim. Faqala anwa'ud dalalatil lafziyatil wad'iyyati wasafaha bil wad'iyyah. Kenapa kok kemudian mengatakan dalalah wad'iyyah? Ya, karena kita sudah tahu dalalah min haitsul istinad, itu landasannya atau penyebabnya min haitsul asbab. Itu adalah istinad di jami'iha ilal wad'i. Karena semua dilalah lafziyah yang akan dibicarakan oleh ulama mantik sebentar lagi itu landasannya adalah yang wad'iyyah, ya. Bi wad'il wadi'. Wadalalatu, sekarang takrifnya dalalah apa? Kita kemarin takrifkan yang masyhur. Fahmu amrin dan amrin. Wadalalatu bi taslisid dalihnya. Seperti tadi yang saya katakan, dulalah, dilalah, dalalah. Jadi ada 3 bahasa. Dalalah, dulalah, itu maksudnya bi taslisid dal. 3 harokat. Masdaru dallah, itu masdar daripada dalaya dulu. Dalalatan, dilalatan, dulalatan. Wahia 'alal mafhumi min kalami syekh fi syifa. Kalau disebutkan syekh berarti Ibnu Sina. Namanya Syekhur Rais, sebutannya beliau itu Syekhur Rais Ibnu Sina. Dan dalalah itu sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Syekhur Rais Ibnu Sina. Itu. Dan definisi ini dipilih untuk menghindari i'tirad yang terjadi di dalalah, tapi tidak saya sebutkan karena belum waktunya. Ya, dan tidak di pelajaran ini maksudnya. Wa hiya 'alal mafhumi min kalami Syekh Rais Ibnu Sina fi syifa, di syifanya, kitab syifanya. Tutlaqu 'ala makna ini, itu punya 2 makna bil istirak. Jadi dalalah itu punya 2 makna. Bil istirak berarti istaraka maknan ma'a maknan akhar fi lafdhin wahid. Berarti dia musyarak lafzi. Paham ya? Berarti dalalah itu musyarak lafzi. Punya makna begini, punya makna begini. Makna pertama apa? Ahaduhuma kaunu amrin. Nah, bukan fahmu. Itu. Yang ingin rinciannya silahkan cek Hasyiyah Hifni ala Matla. Punyanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Hasyiyahnya Imam Hifni ala Matla. Itu nanti dibahas. Itu. Fahmu amrin, kenapa agak pakai fahmu amrin? Kenapa pakainya kaunu amrin? Tapi ala kulli hal kita tidak mau bicara itu, ya. Yang penting kamu faham dalalah itu apa. Tidak mau bicara i'tiradnya. Ahaduhuma, salah satunya adalah kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar. Kaunu amrin maksudnya di sini adalah dal. Kaunu dal bihaitsu yufhamu minhu, sekiranya itu yufhamu, difahami daripada dal itu apa? Aywa amrun akhar, yaitu madlul. Seperti itu. Ya, mereka fuhima aw lam yufham. Baik maknanya difahami atau tidak. Sekarang kalian tidak belajar tentang apa? Tentang bahasa Arab. Kemudian ada orang berbahasa Arab. Apakah itu ada dilalahnya? Ada dilalahnya. Masalahnya kita tidak belajar. Bukan berarti gitu. Bahasa yang kita tidak pahami enggak ada maknanya, paham ya? Itu yang dimaksud dengan yufhamu aw lam yufham. Baik difahami itu kembali kepada itu. Tapi fi nafsil amri, dia harus difahami karena dia dal dan punya madlul. Itu. Makanya nanti ada yang menambahkan lil alimi bil wad'i. Itu. Nanti apa dalalah lafziyah wad'iyah? Apa ta'rif dalalah lafziyah wad'iyah? Qaulul lafzi. Gitu.
mata utliqah fuhima minhul makna lil alimi bil wad'i. Jadi seperti itu. Kalian bisa cek di matlabnya Syekh Al-Ansari. Baik. Ala kulli hal, al-muhim sekarang kita mengambil yang fahmu amrin anam itu. Da'na anil i'tiradat wal khilafiyah. Watsani, kemudian yang kedua, fahmu amrin min amrin. Ya, ini memahami amrin berarti fahmu itu al-madlul min amrin minad dal. Jadi dibalik. Kalau tadi kaunu amrin kaunul lafzi. Amrun yang pertama lafaz. Amrun yang kedua amrun akhar itu makna atau madlul. Sekarang fahmu amrin ini yang pertama madlul, makna dulu, baru setelah itu paham. Kada haqqaqu al-alamatu Ibnu Arafah. Itu yang dipilih oleh siapa? Imam Ibnu Arafah. Baik, ala kulli hal, al-muhim kita sudah paham apa maknanya dilalah. Wadalu, kemudian dal yang qasimu ila lafzin wa ghairihi. Kemudian dal itu terbagi ada yang lafziyah, ada yang ghairal lafzi. Watsani thalathatu aqsamin. Kemudian yang kedua itu ada 3 macam. Dalun bil aqli itu. Sebetulnya yang pertama juga ada 3 macam sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya. Nanti Syekh Hufni di hasyiahnya terhadap matlaq mengatakan i'lam anna ad-dalalata tanqasimu ila 6 aqsamin ila akhiri. Dalun bil aqli, ada yang dalun bil aqli tapi bukan lafaz. Kadalalati taghayyuril alami ala hudusihi. Contohnya gitu. Alam kan berubah. Berarti menunjukkan kalau itu hadis. Berarti gitu. Berarti taghayyurul alam dallah ala hudusihi. Ya enggak? Apakah ada lafadznya? Enggak ada sautnya. Gitu. Nah. Apa penyebabnya? Bil aqli. Karena akal, gitu. Akal kita mengatakan itu. Setiap kita mengatakan apa akalnya? Nanti akalnya itu dibentuk dengan kias. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Kemudian al-alamu hadas. Paham? Jadi seperti itu. Bil aqli. Itu yang maksud. Dan itu adalah aklun. Maksudnya kias itu akli. Wabil adati, ada yang bil adati. Kal matari 'ala nabati, seperti dalalatul matar 'ala nabat. Ya, seperti ada hujan itu menunjukkan kepada tumbuhnya tanaman, adanya tanaman. Maksudnya tumbuhnya tanaman. Wal humrati 'ala al-khajali. Kemudian ya muka yang merah itu menunjukkan kalau dia itu malu. Wasufrati 'alal wajhi, kalau pucat menunjukkan kepada dia itu khawatir atau takut. Wabil wad'i, kemudian ada juga yang bil wad'i. Ya, kita sudah tahu yang maksud dengan wad'un itu adalah ja'lus syai'i bi izai syai'in menjadikan sesuatu itu di posisi atau di hadapan sesuatu yang lain. Ai fi muwajahatihi. Gitu. Fi muqaddimatihi. Contohnya seperti apa? Kal isyarati ala makna na'am matalan. Ini. Ya kan? Isyarah kan bukan lafaz. Ya. Seperti apa yang memberikan contoh kepada makna na'am? Gitu. Ya. Ta'atur ra'si. Gitu. Kal isyarati ala makna na'am. Matalan contohnya. Bil wad'i. Kemudian ya, contoh yang lainnya isyaratul murur ya. Alal waqti. Kemudian wal lafdhu yang qasimu aidan ila hadhihi thalathati. Kemudian yang lafaz juga sama, dibagi menjadi 3 juga. Berarti semuanya ada 6. Dalun bil aqli kadalalatil lafzi ala lafzihi atau mutakallim, kalam alal mutakallim. Itu. Apa dalilnya? Ya, karena kita mengatakan lafaz itu adalah far'un al-iradah.
Al-kalam maksudnya farul iradah. Dan iradah itu tawaqqafa 'alal haya. Itu. Maka dari itu kemudian berarti kalam ya dulu ala hayatul mutakallim. Berarti kalau seperti itu gitu. Kalau kita buat berarti yang jamat itu tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa ya kalam. Itu. Al-mutakallim laisa bijamat. Malis, bukan seperti itu. Al-kalam, jadi al-kalam, al-jamat, gitu. Enggak, bukan al-jamat. Al-mutakallim laisa bijamat. Wa kullu jamadin laisa bihayyin. Gitu. Al-kalam, al-mutlaq. Enggak. Suaranya harus mujabah, bukan salibah. Ya ala kulli hal. Tidak bisa mentasawurkan. Baik. Tapi kalau dibuat nanti gitu, kalau dibuat proses mantiknya, proses kiasnya itu akan seperti itu. Gitu. Jadi kalam litawaqqufil kalam ala itu haya ya, karena kalam ala iradah maksudnya, kemudian iradah ala haya itu fal kalam dalla ala hayatil mutakallim. Kemudian setelah itu wabil adati, kemudian dengan adah wa in syi'ta qulta bit tab'i ya, bisa itu dalalah adiyah atau dalalah tabi'iyah terserah ya. Ka itu ala wajhi sadri ya. Nah, gitu. Karena ada hamzah sama ha itu menunjukkan bahwasanya dadanya lagi sakit. Wabil wad'i kal asadi alal hayawanil muftarisi ya, seperti asad terhadap hayawan muftaris ala kulli hal ya. Kita sudah tahu berarti semuanya walhasil itu annad dalalah bi'tibari sabab, melihat kepada sebabnya, tanqasimu ila salatati aqsamin gitu. Wa kullu minha ila qismaini ya enggak, berarti ada dalalah wad'iyah lafdhiyah, wad'iyah ghairu lafdhiyah, aqliyah lafdhiyah, aqliyah ghairu lafdhiyah, tabi'iyah lafdhiyah, tabi'iyah ghairu lafdhiyah. Semuanya berarti ada. Nah, ini fal majmu'u sittatun. Semuanya ada 6 berarti. Ya. Wa ahlul mantiki innama yabhathun 'anil akhiri fa asyara al-musannif. Maka kemudian ulama mantik membahas yang terakhir. Mana yang terakhir? Ya lafdu wada. Berarti dalalatul lafdhiyati, ad-dalalatul lafdhiyatul wad'iyah. Jadi itu yang dibahas. Alasannya sudah saya jelaskan. Kemudian beliau mengatakan dalalatul lafdhi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatul mutabaqah. Dalalatul lafdhi al-wad'iyata bitawassutil wad'i. Ya, kemudian lafaz ya yang wad'iyah ini. Nah, beliau kemudian menjelaskan apa maksudnya wad'iyah itu bitawassutil wad'i, ai bisababil wad'i. Itu. Jadi kenapa lafaz ini menunjukkan kepada makna ini? Ya karena wada, karena ja'lul syai' fi izai syai', ja'lul lafzi fi iza'il makna. Itu. Alama ay al makna alladhi wafaqahu. La wala jin, wafaqahu. Ini ngasih harakat salah ini. Ya. Wafaqahu apa? Yang di awal juga salah. Dalalatul lafzi al-wad'iyatu. Salah ini. Percetakannya Anwarul Azhar lagi. Wafaqahu. Wafaqah atau biarin saja dia disukunkan gitu, biar ikut kemana? Ikut ke bait. Gitu.
Wafaqa ay wafaqahu. Ay wafaqa dzalikal lafdh. Jadi lafadz terhadap makna kalau dia sesuai dengan lafadznya, maksudnya sesuai dengan lafadz artinya sesuai dengan makna maudhu yang ada di lafadz. Di an wudi'alahu wat'an hakikian au majazian, itu ala kulli hal. Dan ini tidak perlu dibahas apa nanti dia hakiki atau majazi nanti dalalah majazi itu maksudnya kemana, tadammuniyah itu samela khilaf syadid. Itu ada di syarah kabirnya Imam Al-Lawi. Kal insan, ala kulli hal kita ingin tahu bahwasanya ini dalalah lafziyah wad'iyah yang mutabaqah gitu. Kal insan lil hayawanin natiki wal asadi lirrajuli syuja'i. Kemudian yang terakhir ini diberikan contoh untuk yang majas. Ala kulli hal yad'unaha ay yusammunaha dalalatal mutabaqah li mutabaqatihi. Dinamai dengan mutabaqah. Alasannya kenapa? Li mutabaqatil lafzi ay muwafaqatil lafzi atau muwafaqatil makna lil lafzi. Jangan lupa muwafaqah meskipun beliau mengatakan untuk lafaz, tapi yang diinginkan adalah makna dan makna. Jadi makna yang diinginkan itu sesuai dengan makna yang ada di paham ya? Tabaqun ya min qaulihim, ini sababut tasmiyah. Kenapa dinamai dengan hal tersebut? Karena ada muwafaqah ya. Ada keserasian gitu. Min qaulihim diambil dari perkataan mereka orang-orang Arab, maksudnya tabaqun na'lun na'lah. Itu berarti sesuai. Idza tawafaqa fal insanu, maka insan yadullu 'alal hayawanin natiq bil mutabaqati. Maka manusia, lafaz insan alif nun sin itu dan seterusnya, lafaz tersebut menunjukkan kepada hayawan bil mutabaqah. Karena di wadhnya makna maudhu lahu daripada insan memang hayawan nanti gitu. Wa kadal asadu 'ala rajuli syuja. Wa juz'i tadammunan wa ma lazim. Itu. Fa huwa iltizamun bi aqlin iltizam. Nah, kemudian wa dalalatul lafzi 'ala juz'ihi ay juz'i ma wafaqahu. Itu. Juz'il makna alladhi wafaqal lafdha. Kan gitu. Dhamir kembali pada lafaz. Tapi yang ingat yang dimaksudkan dengan lafaz apa? Yad'unaha tadammunan, maka itu disebut sebagai ay dalalata tadammunin li tadammunil makna li juz'i, karena ada kandungan makna terhadap itu li juz'ihi, terhadap bagiannya. Ingat bagiannya makna, bukan bagiannya lafaz. Kalau bagiannya lafaz berarti sinnya saja nanti, nunnya saja nanti. Itu. Kama idza syakakta fi syabahin. Umpamanya kalian melihat bayang-bayang di jauh, fata morgana gitu. Ya enggak? Namanya syabah. Bayang-bayang. Hal huwa hayawan aw la? Apakah dia hewan atau bukan? Dia hayawan atau bukan? Kamu bingung, itu hayawan atau bukan? Kemudian kamu bilang qila laka. Kemudian ada orang bilang sama kamu, huwa insan. Apa yang kamu pahami? Berarti hayawan. Fa fahimta annahu hayawan. Li'annahu maksuduka. Karena itu yang kamu yang kamu bingungkan. Dan itu tuh ya, berarti itu yang kamu maksudkan. Walam taltafit ila kaunihi natiqan, dan kamu tidak melihat gitu dia sebagai nati, karena enggak jelas itu apa. Cuma saat orang bilang enggak, itu manusia. Oh, ini berarti hayawan gitu. Kamu tanya itu hewan atau bukan? Itu manusia. Itu hayawan. Baik, dia udah hayawan berarti ya kan? Wa amma dalalatul lafzi ala ma ay al-lazim alladhi lazima ma'nahu fa huwa iltizamun ay dalalatul iltizami. Dalalatul iltizami. Gimana ini? Dalalatul iltizami. Bakar kita bangun. Pokoknya coret aja ya. Dan dalalatul lafzi terhadap terhadap apa berarti? Terhadap maknanya enggak? Di mana makna kemarin apa kata saya? Maknanya itu tidak masuk menjadi bagian daripada makna lafaz, berarti keluar, tapi punya hubungan. Nah, lazim lah. Makna kharij lazim. Gitu.
lazima maknahu, melazimi maknanya lafaz maksudnya, makna lafzi, fa huwa iltizamun, maka itu iltizam. Ai dalalatul tizamin. Itu dalalah kenapa? Iltizamil makna. Ai istilzamihi lahu. Gitu. Dia melazimi lahu ai lil makna yang di maudhu' lahu ya. Wadalatul enggak, ini usul fikih. Ya, ini usul fikih. Khilaf antara ulama gitu. Jadi di usul cerita saja tidak saya bahas. Jadi di usul fikih nanti ada pembahasan, ada lafaz. Jadi gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngasih kalian kitab Quran. Quran itu isinya dua. Apa? Lafaz dan makna, gitu saja. Kalau enggak lafaz, mana berarti kemudian ulama kalau tidak bahas lafadznya berarti bahas maknanya, gitu saja. Jadi tafsir itu bahas lafadz sama bahas itu, enggak bahas makna saja gitu. Bahas lafadz juga ya. Bahas lafadz sama makna. Kalau lafadz berarti kaidah lughawiyah itu lafadz berarti. Makna ya nahwu, kemudian balaghah, kemudian fikih dan seterusnya. Nah, sekarang lafadz itu punya sifat. Sifatnya lafadz itu bisa jadi khos, bisa jadi am. Pertanyaannya, am ini kan universal. Nah, kira-kira kalau universal berarti dia punya banyak bagian, ya enggak? Punya banyak afrod. Nah, sekarang kalau ada lafadz umum itu, kira-kira makna yang diinginkan itu yang mana? Khusus atau yang bagaimana? Itu nanti gitu. Kalau kepada umum aman, berarti mutabaqqah ya enggak? Iya dong, mutabaqqah gitu. Ya ayyuhal musyrikun, semuanya gitu. Faqtulul musyrikin semuanya, alnya istighraq, musyrikin berarti jami'ul musyrikin. Dah aman. Kalau itu yang diinginkan semuanya. Ini mutabaqqah. Sekarang kalau sebagian faqtulul musyrikina ai harbi. Nah, yang harbi saja. Kira-kira itu dalalahnya apa? Tadamun? Oh, enggak, belum. Gitu. Karena kalau kalian mengatakan tadamun itu, kalau kalian mengatakan tadamun, dia itu musyrik. Apa maknanya musyrik? Ya musyrik itu, atau sebagian dari makna musyrik. Apa rajulnya saja gitu. Musyriknya agak masuk. Musyrik itu kan zat muttasif bil gitu. Ya, seperti itu. Kira-kira yang mana? Nah, itu dibahas sama ulama usul. Wa dalalatul ala bil afradi ka'abidi, hambaku. Kira-kira yang mana? Semuanya. Kalau ini kan ba'dul afrad, apakah itu tadammun? Itu atau mutabaqqah atau dan seterusnya ya. Ala kulli hal itu enggak, kita enggak bahas usul fikih. Ya, oh berarti usul fikih ada kaitannya dengan mantikiyah. Kemudian setelah itu in bi aqlin iltuzim, dan kita sudah bahas tentang in bi aqlin iltuzim. Ya. Apa? Berarti yang punya luzum akli. Maksudnya luzum akli. Yang dimaksud dengan luzum dihmalis, bukan luzum akli. Luzum dihni atau akli terserah kalian. Itu. Luzumiyahnya itu adamul infikak bainal lazim wal malzum, tidak terpisahnya antara lazim dan malzum itu waqa'a fid dihni am fil kharij. Kalau fid dihni berarti dihni. Kalau fil kharij ya berarti iya apa khariji kan gitu ya, khariji atau urfi, bahasanya ulama urfi, bahasanya saat tafsirnya urfi. Ala kulli hal itu sudah saya jelaskan. Maka di sini beliau mengatakan ay al-lazimu qaunuhu laziman dihniyan. Nah, mengatakan dihniyan berarti ada dihni faqat, ada dihni ma'al kha. Sudah. Wah. Ini bahas. Begini.
sebelum ke sini. Begini, perhatikan. Luzumiyah antara dua sesuatu. Begini, luzumiyah antara dua sesuatu. Sekarang kalau begitu, sesuatu yang hadis, sesuatu yang hadis itu punya lazim namanya taghayyur, ya enggak? Berarti sesuatu yang hadis pasti taghayyur dia. Sesuatu yang hadis pasti taghayyur gitu. Nah, sekarang ini kan lazim, ya enggak? Berarti at-taghayyur yulazimul hudus. At-taghayyur yulazim al-hudus. Nah, pertanyaannya, apa buktinya kalau taghayyur itu yulazimul hudus? Gitu. Oh, malis. Enggak bukan gitu. Enggak perlu bukti kalau itu. Karena daruri. Begini. Al-hudus yulazimul alam. Nah, rubah. Supaya jelas bentar lagi. Hudus yulazimul alam. Itu. Kalau dia alam, dia pasti hadis dia. Ya enggak? Kalau dia alam pasti hadis. Berarti dimanapun ada alam pasti ada hadis. Kayak dimanapun ada dua pasti ada genap, ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa buktinya? Butuh bukti enggak? Itu kalau alam itu hadis, butuh dalil. Nah, berarti luzumus syai' gitu. Li syai'in akhar. Kalau dia butuh dalil, namanya ghairu bayyin. Ghairu bayyin. Maknanya ghairu bayyin itu butuh dalil, ya tajwila dalil, enggak jelas berarti. Sekarang itu ada genap itu melazimi dua. Apa butuh dalil? Enggak butuh dalil. Maka dinamanya bayyin. Berarti lazim ada dua. Lazim bayyin, lazim ghairu bayyin. Kalau lazim bayyin berarti tidak butuh dalil. Apanya yang enggak butuh dalil? Luzumiyahnya. Sesuatu tidak lepas dari sesuatu itu enggak butuh dalil. Tapi ada yang butuh dalil seperti tadi, luzumul hudus bil alam, itu butuh dalil. Itu. Kemudian yang butuh dalil sudah tinggalkan, butuh dalil sudah selesai. Yang enggak butuh dalil, yang tidak butuh dalil berarti bayyin, jelas. Nah, pertanyaannya, ada lazim, ada malzum tadi kan? Ya. Ada genap, ada dua. Genapnya itu lazim, malzumnya itulah dua. Nah, sekarang gitu. Kalau kalian ingin menggambarkan gitu, ingin mendatangkan luzumiyah di antara keduanya, ya enggak? Kan ada luzumiyah. Gitu. Kalau kalian ingin mendatangkan luzumiyah di antara genap sama dua itu, butuh tidak kira-kira gitu untuk membayangkan lazim dan malzumnya? Kalau butuh gitu, maka itu dinamai dengan bayyin bil makna al-am. Karena untuk membayangkan luzumiyah antara lazim dan malzum, kamu harus menghadirkan lazim dan menghadirkan malzum. Tapi kalau kamu tidak butuh tidak kamu menghadirkan kedua-duanya? Enggak butuh. Cukup menghadirkan salah satunya sudah langsung ketebak kalau ada luzumiyah. Berarti itu lazim bayyin bi ma'na al-akhas. Berarti itu ada lazim bayyin bil ma'na al-akhas. Apa lazim bayyin bi ma'na al-akhas? Nah, lazim bayyin bi ma'na al-akhas adalah itu. La yalzamu min tasawwuril malzum, itu tasawwurul lazim. La yalzam min tasawwuril malzum, tasawwurillah lazim. Jadi kamu saat mentasawurkan malzumnya, kamu sudah tidak butuh mentasawurkan lazimnya untuk menangkap kalau di sana ada apa? Luzumiyah. Contohnya adalah itu dua
saat kamu membayangkan, oh saya menggambarkan 2, itu sudah langsung genap gitu ya. Jadi tidak perlu mentasawurkan genapnya dulu. Kemudian mentasawurkan genap, mentasawurkan 2, nanti di sini ada luzumnya. Enggak. Itu ya. Bahasanya musannif di sini apa? Ma yalzamu min tasawwuri malzumihi tasawwuruhu. Jadi tasawurnya lazim itu ikut tasawurnya malzum. Jadi cukup, atau bahasanya ulama gini, yaktafi tasawwuril lazim bi tasawwuril malzum. Atau yaktafi tasawwur al-luzum bi tasawwuril malzum. Cukup mentasawurkan malzumnya saja untuk itu mentasawurkan di sana ada luzumnya. Wa yusamma laziman bayyinan bil ma'nal akhas. Ma yalzamu, sesuatu yang mengharuskan. Saat kalian tasawur terhadap malzumnya, itu sekaligus tasawur terhadap lazim. Namanya lazim bayyin bil ma'nal akhas kazzaujiyyati lil arba'ah. Gitu. Berarti al-luzumiyah bainahuma. Jadi luzumiyah yang terjadi di antara zaujiyah dan arba'ah itu cukup menggambarkan arba'ah saja, itu sudah itu bisa menebak di sana ada luzumi dan sekolah. Itu namanya lazim bayyin bil ma'nal akhas. Yaktafi bi tasawwuril malzum. Dah. Cukup membayangkan malzumnya. Nah, beda yang a'am. Kalau a'am itu apa? La yaktafi bi tasawwuril malzum. Tidak cukup mentasawurkan malzumnya. Tapi juga apa? Lazim. Lazim juga. Berarti la yaktafi bi tasawwuril malzum. Berarti la budda min tasawwuril lazim wal malzum. Jadi umpamanya apa? Umpamanya insan. Apa lazimnya? Qabilul lil ilmi. Apakah saat kamu membayangkan manusia sudah tentu qabilul lil ilmi? Belum. Sudah tentu itu luzumiyahnya adalah menerima ilmu. Yang bisa menerima ilmu? Belum tentu. Bisa jadi kamu jahila anhu, bisa jadi kamu lupa. Beda dengan 2. Itu mesti genapnya gitu. Oh, berarti untuk mengatakan ada luzumiyah antara insan dengan qabilun lil ilmi harus apa? Harus tasawwurul lazim wa tasawwurul malzum, fatasawwur gitu. Fatasawwara al-luzumiyah. Maka ada luzumiyah sudah. Nah, berarti sekarang lazim ada itu. Berarti lazim terbagi menjadi 3, melihat kepada dia terjadi di mana, ya enggak? Itu apakah terjadi di otak atau di luar otak? Udah selesai, ada 3. Kemudian lazim ada 2, melihat kepada apakah dia butuh dalil atau tidak. Kalau butuh dalil berarti ya ghairu bayyin. Kalau enggak butuh berarti bayyin. Kemudian yang bayyin ada 2. Ya, ada bimakna akhos, ada bimakna yang mu'tabar indal manatiqah, yang bayyin bimakna akhos. Menurut muhakkik, ya, menurut muhakkiknya mantik gitu. Tapi sebagian ulama mantik mengatakan al-muhim bayyin. Yang penting bayyin. Mau a'am mau akhos gak ada urusan. Tuh. Nah, ini sudah contohnya. Sudah ini. Apa katanya? Wal hasilu anna lahum fi taqsimil lazimi tariqaini. Itu. Untuk membagi lazim itu ada 2 tariqah. Apa saja? Al-awwalu anna al-lazima yanqasimu ila lazimin fi dhihni wal kharij ma'an. Kasyaja'ati lil asad. Ya jelas itu. Atau kalau kalian bingung kan apa contohnya? Oh, cuman contoh kok, ya. Cuman contoh. Kalian enggak perlu bahas-bahas contoh. Ar-rijal la yaqumu 'alal misal. Ulama itu enggak sibuk. Nah, kita kan bukan ulama, ya betul. Itu ar-rijal la yaqumu 'alal misal. Atau al-misal laisa min ta'bir rijal. Terserah pokoknya gitu.
Wa ila lazimin fid dhihni faqat. Kemudian ada lazim fid dhihni saja. Kal basar lil ama, ya. Yang disebutkan pertama kali apanya? Lazimnya. Yang disebutkan yang kedua itu malzumnya. Berarti kasyaja'ai itu kasyaja'ati tulazimu al asad. Itu tulazimul asad. Kal basar berarti yulazimul ama. Berarti basar lazim, amanya malzum. Saja'ahnya lazim, asadnya malzum, gitu. Wa ila lazimin fil khariji faqat, contohnya kasawat lil wurab. At-tariqu tsani anna al-lazimu yanqasimu ila bayyinin wa ghairi bayyinin. Wal bayyinu ma yalzamu fihi min tasawwuril mutalazimaini tasawwurul luzum bainahuma. Bi alla yahtaja ila dalilin. Itu sebetulnya yang ditakrifkan beliau ini yang bil makna min tasawwuril mutalazimah ini berarti apa? Bi makna am, karena tasawwurul malzum atau tasawwurul la. Seandainya beliau cuma mengatakan ma yalzamu fi min tasawwuri apa malzum faqat, sudah berarti akhos. Bi alla yahtaj, ini yang penting. Wal bayyin adalah la yahtaj ila dalil, tidak butuh kepada dalil. Wa ghairul bayyin ma la yalzamu fihi dalika, ya tidak ada urusannya. Itu. Ghairul bayyin maksudnya enggak butuh dalil, yang butuh dalil. Baik, kelas yang berikutnya kita enggak ada urusan. Yang ini yang selanjutnya. Ini sudah. Wal mu'tabar yang 98 itu. Wal mu'tabaru fi dalalatil iltizami al-luzumu dhihni al-bayyin bil ma'nal akhassi. Ala kulli hal seperti itu. Nah, kalau yang lazim kharij itu diakui oleh ulama balaghah, ya, ulama bayan. Wa yafhamu min kalamin musannif annal mutabaqata la tastalzimu tadammuna. Ya, ala kulli hal. Nah, ini pembicaraan lain. Ini pembicaraan gini. Apa hubungan antara ketiga dilalah itu? Tadi kan ada mutabaqah, ada tadammuniyah, ada. Apa hubungan di antara ketiganya? Sekarang kita bagi dulu, ya enggak? Hubungan antara mutabaqah ya dengan tadammun dan iltizam. Itu. Setiap tadammun sama iltizam itu butuh terhadap mutabaqah. Gak bisa tiba-tiba dalalah tadammun sama dalalah iltizam kalau tidak ada mutabaqahnya. Nah, jadi gitu. Berarti kullu dalalati tadammunin, kemudian kullu dalalati tadammun wa dalalatil iltizam itu yastalzimanil mutabaqah. Itu mengharuskan adanya mutabaqah. Udah. Atau nanti pembahasannya di kitab-kitab mantiq disebut dengan at-talazum bainad dalalat. Hubungan antara dilalah yang tiga itu. Berarti setiap tadammun dan setiap iltizam butuh mutabaqah. Gimana ceritanya kamu bisa memahami sebagian makna lafaz kalau gitu tidak melalui makna keseluruhannya, ya enggak? Oke. Bagaimana bisa ada makna kharij, makna yang di luar lafaz dan melaziminya kalau tidak ada makna yang di dalamnya? Nanti ada. Nah, ini ittifaqon, ulama ittifaq. Nah, sekarang hubungan antara iltizam dan tadammun. Hubungan antara iltizam dan tadammun. Apa? Setiap iltizam itu tidak harus ada tadammunnya. Setiap tadammun tidak harus ada iltizamnya. Berarti bisa jadi ada, ya kan? Udah gitu. Setiap dilalah tadammun bisa jadi ada iltizamnya. Setiap dilalah iltizam bisa jadi ada tadammunnya. Kalau bisa jadi, ya bisa jadi tidak ada juga. Tidak mengharuskan itu, ya.
Berarti at-tadammun la yastalzim itu al-iltizam, wal iltizam la yastalzim at-tadammun. Kemudian setelah itu antara tadammun dan mutabaqah. Tadammun dan mutabaqah berarti tadammun dan mutabaqah. Kalau tadi mutabaqah dan tadammun. Ya dibalik gitu. Sekarang apakah setiap gitu tadammun harus punya mutabaqah? Ya, harus. Pertanyaan berikutnya. Apakah setiap mutabaqah harus punya tadammun? Tidak harus. Karena di sana ada maknan basit. Apa maknan basit? Makna yang tidak punya bagian. Jadi ada makna lafaz tapi tidak ada bagiannya. Contoh Allah. Maknanya basit, tidak yatarakkab, tidak terdiri dari jenis sama fasal, gak ada itu. Bahaya. Contohnya yang hadis itu yang qadib. Contohnya yang hadis nuqtah, titik. Gak ada bagiannya. Oh, berarti ada mutabaqah, tidak perlu ada tadammun. Apa? Makna yang tidak punya bagian. Atau disebut dengan makna basit. Ya. Makna alladzi la juz'a lahu, makna yang tidak pada bagiannya. Kemudian setelah itu, apakah setiap mutabaqah butuh yang namanya iltizam? Tidak butuh. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ya. Berarti kita tahu sekarang itu kalau tadammun wal iltizam itu yastalzimanil mutabaqah. Wal mutabaqah itu la yastalzimani, ya, la yastalzimul mutabaqah apa tadammun dan iltizam. La yastalzimul tadammun iltizam. Kemudian at-tadammun la yastalzimul iltizam wal iltizam la yastalzimul tadammun. Kelas. Kemudian setelah itu pembahasan faslun fi mabahisil alfal. Nah, sekarang tentang lafaz. Beliau mengatakan musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradun. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi ma tala. Wa huwa ala qismaini 'anil mufrada kulliyun aw juz'iyun haitsu wujida. Ala kulli hal begini. Tadi matannya nama Baisul Al-Fat ini saya akan gambarkan matannya secara keseluruhan di sini. Karena tadi kita bahas lafaz. Lafaz itu bisa ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Nah, yang ini kita tinggalkan. Yang ini pembahasannya nanti di qadiyah. Kemudian yang mufrad, apa yang maksud dengan mufrad? Yang maksud dengan mufrad la juz'alahu. Ada lafaz yang tidak punya bagian, lafaz tidak punya la juz'alahu. Contohnya seperti hamzah istifham a. Hamzah istifham ada maknanya, tapi punya bagian. Tidak punya bagian. Kemudian lahu juz'un. Wa huwa la yadul. Apanya? Juz'uhu la yadul. Juz'unnya ini tidak punya makna. Contohnya adalah insan. Hamzahnya insan apa maknanya? Tidak ada. Nunnya insan apa maknanya? Tidak ada. Tapi lafaz insan punya bagian. Ya, alif, nun, sin, alif. Itu hamzah maksud saya. Hamzah, nun, sin, alif, nun. Ya kan? Tapi kalau satu persatu ada maknanya atau enggak? Ya. Ada. Berarti juz'uhu la yadullu ala makna. Paham ini? Kemudian yang ketiga,
Lahu juz'un, punya bagian ini sekarang. Wayadul, dan bagiannya menunjukkan. Itulah makna. Walaisa lahu dilalah. Tapi itu lafadznya tidak ada kaitannya dengan maknanya. Paham dilalah tadi? Yang kita maksud dalalah wat'i. Contohnya adalah Abdullah alaman sebagai nama. Sekarang Abdun, apa maknanya Abdun? Sekarang kita cek lahu juz'un. Ya, Abdun sama Allah bagiannya. Nah, Abdun ada Allah bagiannya. Bagian pertama Abdun, bagian kedua Allah. Apakah masing-masing lafaz tadi punya makna? Abdun punya makna? Punya. Itu. Abdun punya makna? Punya. Itu al-muttasif bil ubudiyah. Yang disifati dengan penghamba. Ya, Abdun. Siapa hamba itu? Ya, yang disifati dengan penghambaan. Abdun. Allah ada maknanya. Oh iya. Itu. Maksudnya makna itu tidak harus kamu rinci ya. Tapi ada artinya. Dan al-dzat al-aliyah atau wajibul wujud terserah. Oh berarti Abdun punya makna sendiri. Gitu. Allah punya makna sendiri. Nah sekarang ada orang namanya kan gitu. Ada orang namanya siapa? Allah. Berarti maknanya Abdullah sekarang apa? Syaksun muayyan. Syaksun muayyan. Orang tertentu, ada orang tertentu namanya Abdullah. Perhatikan sekarang, gitu. Apakah ada hubungan makna bagiannya ini dengan syaksun muayyan tadi? Tidak ada dilalahnya. Karena yang diinginkan adalah kaunuhu alaman, dia sebagai nama dan bukan kaunuhu sifatan. Seandainya kaunuhu wasfan bisakhs, maka ada dilalahnya ya. Ada orang disifati Abdullah, ya udah berarti yang itu al-muttasif bil ubudiyyati lillah. Ya sudah, betul berarti. Enggak, ini sebagai nama. Apa ada hubungannya? Enggak ada dilalahnya. Jadi tidak ada irtibat bainal lafzi wal makna. Tapi apakah masing-masing ada maknanya? Nah, yang tidak ada dilalahnya. Jadi irtibat itu kaitan antara lafaz dengan maknanya. Makna secara keseluruhan ini. Karena ini kan satu muayyan. Atau kamu punya apa? Punya baju karena kamu saking sayangnya kamu kasih nama baju saya namai hayawan muftaris, semuanya gitu. Apa hubungan antara hayawan muftaris dengan baju kamu? Gak ada dilalahnya. Tapi hayawan punya makna enggak? Muftaris punya makna. Ayo ada. Seperti itu berarti bagian ketiga. Laisa lahu dilalah. Jadi irtibat bainal lafzi wal makna tidak ada. Tapi lafaznya masing-masing punya makna. Kemudian yang keempat, lahu juz'un wa yadun wa lahu dilalah. Dan punya dilalah juga. Tapi laisat bimaksudah. Tapi tidak diinginkan. Jadi wadihnya tidak menginginkan lafaz tersebut punya makna ini. Tidak diinginkan oleh siapa? Oleh wadihnya, ya. Laisat maksudah. Atau mutakallimnya tidak menginginkan itu. Walaisat maksudah. Tidak maksudah. Contohnya adalah al-hayawan natiku alaman bisaksi. Ada al-hayawan an-nati. Nah ini sebagai apa? Ya ini punya makna syaksun muayyan. Sebagai nama ya. Nah, kita cek satu persatu.
Ada bagiannya, ada hayawan sama natik. Hayawan punya makna punya, natik punya makna punya. Apakah ada dilalahnya? Dilalahnya apa ada kaitan itu antara lafaz hayawanun natik dengan saksun muayyan? Ada kaitannya. Kenapa? Karena zat atau mahiyah daripada saks muayyan itu insan adalah berarti insan, berarti saksun muayyan ini mahiyahnya ada, hayawaniyahnya dan ada natikiyahnya, berarti ada dong irtibatnya. Ya enggak? Ada irtibatnya. Ada irtibatnya. Tapi kalau ini kan beda tadi. Apakah ada zat aliyahnya? Kacau. Iya kan? Tapi gitu. Tapi sekarang akan tapi yang diinginkan dari hayawanun natik gitu. Yang diinginkan dari hayawan natik itu adalah dzatu saksin muayyan atau mahiyatu saksin muayyan au ismahu. Ismahu yang diinginkan, ya enggak? Berarti al-muradu bil hayawanin natik itu bukan dzatuhu, bukan mahiyatuhu, tapi ismuhu namanya. Nah, maka berarti sekarang dilalahnya tidak diinginkan, maka namanya laisat maksud. Laisat maksud. Paham ya? Kamu punya singa, namanya siapa? Hayawan muftaris. Apa ada dilarangnya? Iya, karena ada muftarisiyahnya, kemudian ada hayawaniyahnya. Tapi apakah itu maksudah? Yang diinginkan oleh wadihnya? Enggak, bukan. Yang diinginkan, saya tidak menginginkan gitu. Nama hayawan natik ini saya tidak inginkan terhadap mahiyahnya, tapi namanya. Sehingga gitu, hayawan natik tidak lagi kulli. Paham? Apakah kulli hayawan natik di sini? Enggak, tapi juz karena sudah jadi nama, betul? Abdullah di sini tidak lagi kulli, tapi jadi juz karena dia sebagai nama. Paham ya? Kecuali dia sebagai sifat. Kalau sebagai sifat maka masuknya murakkab. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Mufrad. Jadi ada 4 itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh para ulama, mengatakan ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu dilalatan maksudatan. Ma la yadullu, sesuatu yang tidak menunjukkan, mala yadullu juz'uhu, bagiannya, ala juz'i maknahu, terhadap bagian maknanya yang lain itu dilalatan maksudatan, tidaklah maksudah. Paham ini? Nah, kalau sudah seperti itu, yang selainnya berarti itu murakkab. Yang keluar dari 3, yang keluar dari 4 hal ini itu berarti murakkab. Berarti ma dalla juz'uhu ala makna. Dah. Jadi ada lafaz, bagiannya menunjukkan kepada makna dan maknanya diinginkan dan ada kaitannya. Udah, itu berarti apa? Murakkab. Ya, contohnya Zaidun qaimun. Zaid yang diinginkan apa? Ya Zaid. Qaim apa? Ya sifat terhadap Zaid. Itu yang diinginkan. Hukum terhadap Zaid. Nah, kecuali kamu punya kawan namanya Zaidun qaimun. Nah, itu berarti paham ya? Jadi jangan fokus terhadap jumlah lafadznya. Kira-kira dia maknanya. Kemudian setelah itu yang disebutkan oleh musannif di sini mengatakan musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Maksudnya apa? Al-alfadhu al-musta'malatu. Lafaz-lafaz yang digunakan haitsu yujadu, dimanapun kalian menemukan itu. Apakah hanya yang digunakan? Enggak. Yang diinginkan dari lafaz yang digunakan di sini adalah al-alfaz al-mawdu'atu li ma'nan.
Karena istiqmal itu posisi kedua setelah lafadz itu diletakkan kepada mana. Jadi ada 3 marhalah. Ada 3 maqam. Yang pertama maqamul wad'i. Berarti peletakan lafadz terhadap makna, itu al-marhatul ula. Marhalah yang pertama. Maqam pertama. Gitu. Ini wewenangnya siapa? Wewenangnya wad'i. Ya. Berarti ini sya'nul wad'i. Sya'nul wad'i berarti wada'al lafzah li makna. Sya'nul wad'i. Ada sya'nul mutakallim, ada wewenangnya yang berbicara. Nah, ini disebut dengan maqamul isti'mal. Sehingga maknanya isti'mal adalah itlaqul lafzi wa iradatul makna. Menggunakan sebuah lafaz dan menginginkan maknanya. Itu maqam yang kedua, maqam isti'mal. Ya, kalau sudah digunakan ya berarti didengarkannya enggak? Ya, atau dipindah lafaznya kepada orang lain. Itu namanya fahmun. Ya. Dan itu sya'nu al-mustami atau sya'nu sami. Wewenangnya yang mendengar. Jadi seperti itu. Nah, sudah. Sekarang ulama mantik itu mau membahas lafadz yang diistiqmal saja atau yang di maudhu semuanya? Yang di maudhu. Mau diistiqmal mau tidak istiqmal gak ada urusannya. Gitu. Karena di awal kita sudah bahas apa? Dalalah lafziyah wad'iyah. Ya kan? Nah, tapi di sini beliau jadi yang diinginkan daripada musta'malul alfaz itu adalah apa? Al-alfaz al-maudhu. Karena setiap lafadz yang diistiqmal pasti maudhu. Paham ya? Karena setiap lafadz yang diistiqmal pasti maudhu. Pasti maudhu. Karena sudah melewati marhalah berikut, marhalah setelahnya. Marhalah sebelumnya. Karena marhalah sebelumnya adalah wadha, ya enggak? Setelah itu istiqmal. Berarti kalau lafadz sudah mustakmal berarti dia punya makna, ya. Udah pasti itu. Maka ini kan di sini musta'malul alfadhi haitsu yujadu ay alfadh al-mawdu'atu haitsu yujadu, dimanapun didapatkan, bisa jadi dia murakkab, bisa jadi mufrad. Fa awwalun maksudnya murakkab. Murakkab itu apa? Ma dalla juz'uhu. Ma itu lafadz, dalla yang menunjukkan, juz'uhu bagian daripada lafadz. Berarti yang pertama harus punya bagian dulu. Kan gitu. Kemudian yang kedua setelah itu dalla. Ma dalla juz'uhu. Ma dalla lafdun dalla juz'ul lafzi ala juz'i maknahu. Terhadap bagian daripada makna lafaz. Nah, jadi seperti itu. Itu berarti murakkab. Jadi yang pertama harus punya bagian. Kemudian yang kedua dia harus apa? Harus menunjukkan itu bagian kepada bagian maknanya. Bi'aksi ma tala itu berlawanan atau kebalikan ma. Gitu. Lafadz tala yang jatuh setelah apa? Ma talahu berarti ma tala apa mahu terhadap murakkab. Apa yang jatuh setelahnya murakkab? Mufradnya enggak? Bi'aksi ma-nya berarti mufrad. Tala yang jatuh setelahnya. Tala itu berarti yang tala fa'ilnya mana? Ma, mufrad itu ma. Domir takdir kembali kepada ma. Kemudian di sana membuang apa? Maf'ul. Ma talahu, maf'ulnya kembali ke mana? Murakkab. Jadi gitu. Beda dengan yang berikutnya. Bedanya berarti apa? Kalau yang pertama ma dalla juz'uhu berarti ma la yadul. Ya, berarti kalau beda berarti yang satu kalau mau jabah berarti satunya salibah, ya enggak? Oh, maksud malis. Kalau yang satunya itu adamiyah, wujudiyah, berarti yang satunya adamiyah, ya. Maksudnya kalau ta'rifnya yang pertama itu tidak ada nafinya, berarti kebalikannya berarti ada nafinya, ya. Itu yang dimaksud dengan bi'aksi matalah.
Kemudian setelah itu wa huwa ala qismaini. Wa huwa berarti sekarang mufrad. Dhamir kembali kepada yang lebih dekat, yaitu mufrad berarti. Wa huwa ala qismaini. A'ni yang saya maksudkan daripada huwa itu yang terbagi menjadi dua itu al-mufradah. Berarti mufrad sekarang terbagi menjadi dua. Apa saja? Ada kulli. Oh, berarti sekarang mufrad ini kulli dan juz'i. Ini apanya yang kulli sama juz'i? Maknanya. Ya, berarti sekarang kulli dan juz'i itu sifatun li maknan. Atau sifatani li maknan. Itu dua sifat untuk makna. Sedangkan mufrad dan murakkab itu sifatani lil lafzi. Jadi lafaz murakkab, lafaz mufrad gitu. Makna kulli, makna juz'i. Jangan lupa itu. Kalau ada orang bilang lafaz kulli, majaz. Kalau ada orang bilang lafaz juz'i, ya majaz. Kalau ada orang bilang apa? Itu makna murakkab, makna mufrad, ya majaz. Yang gitu ya. Alagohnya dilalah. Kemudian dimanapun wujida, dimanapun itu ada, maka ada kulli, ada juz'i. Ya, berarti semua, ya semuanya. Gitu. Oh, berarti yang murakkab juga. Itu nanti om. Ada juz'i, ada kulli. Oh iya ada. Fi'il itu murakkab, juz'i. Fi'il. Tapi itu diwadok. Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah itu beliau mendefinisikan kulli. Apa kulli itu? Kulli itu makna yang bisa dimiliki bersama. Itu kulli berarti. Makna ya. Berarti sekarang begini, Zaidun, ya enggak? Zaid istaraka ma'a Zaid. Bersekutu dengan Zaid. Istaraka ma'a Amr. Fi maknan, di satu makna. Apa itu? Hayawan natik. Oh, berarti hayawan natik ini kulli. Kenapa? Karena shodikun ala afrodin kathiratin. Karena dia itu bisa diterapkan, bisa dimiliki oleh banyak afrod. Paham ya? Namanya bas. Ada juz'i yang enggak seperti itu berarti. Itu. Ya. Kalau juz'i berarti maknanya tidak bisa diistirak, tidak bisa dimiliki oleh yang lain. Khusus berarti muayyan. Tertentu berarti. Maka beliau mengatakan famufhimu ishtirakinil kulliyu. Ya. Famufhim ishtirakin al-kulliyu. Maka mufhim berarti kalau ada lafaz kemudian lafaz tersebut afham al-ishtirak memahamkan kepada kalian kok ada ishtirak di maknanya, maka namanya adalah kulli. Oh, berarti kalau ada makna yashtariku fihi afrad katsirah berarti namanya kulli. Jangan lupa ya. Ka asadin seperti asad, wa aksuhul juz'iyyu. Dan kebalikannya adalah juz'i. Berarti laisa fihi al-ishtirak. Berarti lafzun afhama al-ishtirak, ada lafaz kok memberikan pemahaman ishtirak terhadap maknanya, sudah berarti ingat. Tapi takrifnya nanti ulama tidak seperti ini. Ma la yamna'u gitu, tasawwuru mafhumihi, atau ma la yamna'u mafhumuhu, gitu saja singkat. Ma la yamna' mafhumuhu min wuqu'i syarikah fihi. Ma la yamna berarti ada lafaz la yamna yang tidak tercegah. Mafhumuhu, apa mafhumnya? Berarti makna lafaznya. Makna lafaznya tidak mencegah. Wuqu'u syarikah, terjadinya ishtirak. Fihi ay fil mafhum. Berarti di sana tidak dilarang adanya persekutuan di makna. Oh, berarti siapa saja boleh maksudnya, asalkan
Ya, punya hubungannya gitu. Paham ini ya? Tentunya seperti asal. Kemudian setelah itu tadi mufrad ya. Sudah terbagi, sudah ada apa tadi? Ada kulli, ada juz'i. Yang juz'i ini enggak dibahas sama ulama mantik. Kenapa? Liqillatil faidah. Faidahnya dikit, enggak butuh. Kenapa? Karena tujuan ulama mantik buat mantik itu untuk kias. Dan kias itu untuk qawaid, untuk kaidah. Dan kaidah itu amrun kulli. Untuk ilmu. Kenapa terjadi begini? Karena begini itu. Ya. Kenapa? Liqillati faidatihi fil qawaid al-ilmiyah. Karena juz'i itu sedikit faidahnya untuk kaidah-kaidah ilmi. Ya. Apa faedahnya juz'i? Sebagai contoh saja. Coba kamu cari di nahwu yang juz'i yang mana? Ya Zaidun qaimun. Zaid saja. Ya. Kalau enggak Zaid ya siapa lagi? Amr gitu. Itu kan tokoh utamanya. Perannya cuma satu. Kalau enggak berdiri ya duduk gitu. Ya kalau tadi itu. Tapi yang paling banyak peran berdirinya. Sekarang kulli sama juz'i ini, karena ini ditinggalkan sekarang 3. Nah, ini terbagi menjadi 2. Melihat kepada apanya dibagi pertanyaan berikutnya, sesuatu yang kulli. Berarti kan makna tadi itu, apakah dia menjadi bagian gitu di dalam esensi sesuatu itu. Maksudnya hal yakunu juz'an, atau bahasanya itu hal dakhala fi mahiyati syai' bi ayyakuna juz'an lahu. Apakah dia masuk ke mahiyahnya sesuatu, esensinya sesuatu kemudian menjadi bagian atau tidak? Kalau menjadi bagian namanya dati. Ya, namanya ada dati. Sekarang apa mahiyahnya insan? Hayawan. Nah, nanti. Nah, hayawan kulli kan? Kulli. Nanti kulli. Nah, sekarang hayawan menjadi bagian esensi daripada manusia. Natik menjadi bagian esensi daripada manusia. Berarti hayawan dan natik dakhilani fi mahiyatil insan. Jadi ada kulliyun dakhilun fil mahiyah, ada kulliyun kharijun anil mahiyah. Ada yang keluar, namanya arodi. Kalau keluar itu enggak jadi bagian berarti. Contohnya apa? Dhahik. Dhahik. Apakah dhahik itu bagian esensinya manusia? Tidak. Dia sifat terhadap manusia ya, tapi di luar esensi manusia. Nah, berarti sekarang kita tahu mufrad kalau maknanya bisa dimiliki bersama namanya kulli. Kalau hanya dimiliki pribadi namanya yang kulli gitu. Kalau menjadi bagian daripada mahiyah namanya dari yang keluar tidak menjadi bagian namanya udah paham? Nah, gitu kan mudah kan ya. Nah, kemudian setelah itu yang dati ini nah, tadi kan yang dati ini bisa kan tadi yang menjadi bagian daripada mahiyah. Yang dati ini bisa berada di banyak mahiyah. Berarti dia itu fi haqa'iq mukhtalifah. Dakhilun fi haqa'iq mukhtalifah. Paham ya? Atau fi mahiyatin mukhtalifah. Masuk ke dalam mahiyah yang berbeda-beda. Nah, namanya jenis. Kalau dia masuk kemudian kepada mahiyah yang berbeda-beda, pada hakikat yang berbeda-beda. Contohnya di sini hayawannya. Hayawan ini masuk kemana saja? Masuk ke insan. Masuk ke insan.
Kemudian setelah itu masuk ke faros. Kemudian setelah itu masuk ke asad. Sehingga kita mengatakan insan hayawan natik ya. Hayawan natik. Kemudian ini hayawan muftaris. Faras sohil. Oh, sohil. Kok muftaris faros? Sejak kapan? Baru sohil. Ya, ditetapkan wade. Kemudian yang ini hayawan muftaris. Nah, kita perhatikan itu. Hayawan ini dakhala fi mahiyatil insan wa dakhala fi mahiyatil faras wa dakhala fi mahiyati al-asad. Oh, berarti dakhilun. Kemudian apakah sama mahiyahnya insan, mahiyahnya faras sama mahiyahnya asad? Tidak. Enggak. Hakikatnya sama? Enggak sama. Hakikat itu mahiyah maksudnya. Oh, berarti dakhala fi haqa'iq mukhtalifah. Namanya jenis. Namanya jenis. Berarti jinsun itu apa? Kulliyun satu, dzatiyun dua, dakhilun fi haqa'iq mukhtalifah. Bas. Itu namanya Jenis. Sudah, kita buat ta'rif sendiri. Oh iya, yang penting benar. Gitu. Kemudian setelah itu ada kulli, zati juga ini menjadi bagian daripada mahiyah, tapi tidak masuk kepada banyak mahiyah, khusus untuk satu mahiyah. Ya, khusus untuk satu mahiyah saja. Nah, namanya adalah faslun. Contohnya apa? Di sini contohnya natik umpamanya. Natik itu berarti khusus untuk satu mahiyah. Gitu. Sehingga dia kulli, dzati, ya enggak? Kemudian dakhilun itu fi haqiqatin wahidatin faqat. Fi haqiqatin wahidatin. Bukan fi haqa'iq mukhtalifah, enggak. Di satu hakikat, dia masuk terhadap satu hakikat. Gitu. Atau mukhtassun bil haqiqah, udah gitu bahasanya. Khusus untuk satu. Sekarang arodi, dia kharij anil mahiyah kan? Sekarang dia keluar dari mahiyah. Nah, sekarang berikutnya sama dengan yang tadi. Kharijun anil mahiyah. Kharijun anil mahiyah. Tapi apakah dia punya hubungan dengan banyak mahiyah? Punya hubungan dengan banyak mahiyah. Berarti kan itu. Kharijun anil mahiyah. Kemudian setelah itu lazimun li haqa'iq mukhtalifat. Namanya adalah arad am. Kulliyun, aradiyun, gitu. Kemudian wa tahtahu haqa'iq mukhtalifah. Paham ya? Kulliyun aradi, udah. Kalau kulli aradi udah aman. Kalau aradi kan berarti keluar. Tinggal satu apa? Wa tahtahu haqa'iq mukhtalifah. Ya, karena contohnya apa? Masyin berjalan atau mutanafis bernyawa. Bukan bernyawa, bernafas. Bernafas. Contohnya adalah mutanafis. Mutanafis. Apa yang ada di bawahnya mutanafis? Gitu. Banyak sekali. Ya sudah, asad, insan, faros. Berarti tahtahu haqa'iq mukhtalifah. Ada yang khasah. Berarti lazimun li haqiqatin wahidatin faqat. Berarti ini kulliyun, apa khasah itu? Kulliyun aradiyun. Itu tahtahu haqiqatin haqiqatun wahidatun faqat. Dah, selesai. Nah, tinggal satu. Now ini kemana? Now itu kan nggak keluar. Iya kan? Contohnya apa? Contoh insan. Nama tamamul mahiyah. Tamamul mahiyah hewan natik. Apakah insan kharijun anil insan? Gimana? Tidak bisa gitu. La yumkin ayyakuna syai' kharaja an nafsihi. Tidak mungkin sesuatu keluar dari dirinya sendiri, itu gimana? Maka dia tidak
Arodi, bukan arodi berarti, karena kalau arodi harus keluar. Kharaja. Sekarang, apakah insan itu dakhil fi mahiyati syai', fi mahiyatihi? Bagaimana sesuatu dakhala fi nafsihi? Gimana sesuatu dakhala fi nafsihi? Nah, mungkin. Apa takrifnya insan? Kamu mengatakan hayawanun natik insan, apa gitu? Gak bisa. Ya kan? Oh, berarti dia tidak apa? Tidak dakhil fi mahiyah. Fayakunu wasitatan. La yakhruj wala yadkhul. Gitu. Namanya wasithah. Wasithah itu berarti atau yang kita kenal dengan apa? Tamamul mahiyah. Mahiyahnya sudah sempurna. Kalau jinsun itu juz'ul mahiyah. Tapi a'am. Ya enggak? Faslun juz'ul mahiyah. Khas. Kemudian khassah itu kharij anil mahiyah. Khas. Kemudian arat am kharij anil mahiyah am. Nah, ini enggak masuk juga keluar. Ya udah, namanya apa? Naum. Tamamul mahiyah. Contohnya insan. Itu. Itulah kira-kira yang dimaksud oleh beliau di sini saat mengatakan wa awwalan, maka yang pertama kulli berarti wa awwalan berarti yang pertama adalah inin daraja fiha, berarti wa awwalan lidzati, dan yang pertama untuk zat. Inin daraja fiha, jikalau kulli itu indaraja, apa indaraja? Dakhala, ya. Dakhilun fiha ay fi dzat, berarti fil mahiyah. Dia masuk menjadi bagian daripada mahiyahnya. Fan subhu, maka nisbatkanlah itu kulli tersebut, fan subhu lidzat itu maksudnya. Maka nisbatkanlah kulli, hak dhamir kembali pada kulli, fan subhu ay al kulli lidzati terhadap zat, maka menjadi apa? Dzati. Nah, ya-nya ya nisbah. Dzati. Kulliyun mansubun lidzat. Jadi dzati. Au idza kharaja, kalau keluar, berarti kullinya kalau keluar, kharaja anha ay anidzat atau anil haqiqah atau anil mahiyah. Fansubahu li'aridin. Paham? Jadi gini, au idza kharajal kulliyu anidzat fansubahu li'aridin, maka nisbatkanlah dia terhadap arid sehingga menjadi arodi. Harusnya aridi, harusnya itu aridi. Tapi karena sudah jadi nama, ya sudah dirubah jadi arodi. Jadi sifat kepada apa? Kepada tasmiyah. Jadi arodi. Nah, kemudian beliau mengatakan wal kulliyatu, berarti bi'tibari dzat, bi'tibari dukhulihi fil mahiyah, maka dia dzati. Bi'tibari khuruji anil mahiyah, namanya arodi. Kemudian masing-masing dibagi. Wal kulliyatu khamsatun, dan kulliyat itu ada khamsah. Karena yang masuk menjadi bagian terhadap mahiyah bisa jadi dimiliki oleh mahiyah yang lain, bisa jadi khusus untuk mahiyah itu saja. Yang satu fasad, yang satu jenis, yang itu fasad. Dunan tiqos, apa dunan tiqos? Tidak boleh kau kurangi. Ai dunan nuqsanin. Tidak hanya dunan nuqsan, berarti kalau enggak boleh dikurangi, boleh ditambah. Enggak juga. Dunan tiqosin ai dunan nuqsanin wa ziyadah. Ya, kamu tambah-tambah. Kalau kamu mau nyumbang apa? Kalau mau nyumbang. Kemudian ada jinsun, ada jenis. Wa faslun, dan ada fasl. Aradun, yang dimaksud dengan aradun di sini am. Kenapa? Karena setelahnya beliau mengatakan khos. Karena setelahnya mengatakan khos, dan muqabilnya khos adalah am.
Jadi dilalahnya adalah limuqabalatihi. Insun wa faslun aradun naun wa khas. Kemudian naun dan khas. Baik. Kemudian mengatakan wa awwalun salasatun, kemudian yang pertama berarti jenis itu nanti ada di 3. Itu posisinya ada 3. Bila syatat ay bila ziyadah. Ada 3 saja bila ziyadah. Ini berbeda halnya dengan yang di Saudi. Di syarahnya Syekh Zakaria. Nah, kalau bagi falasifah ada 4. Falasifah ada 4. Tapi ini ada berapa? Ya. Ada 3. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Jenis itu ada yang qarib, ada yang ba'id, ada yang wasat. Saya bayanumu insyaallah. Al-Fatihah. Sudah ada. Sudah ada belum? Belum. Hah? Ada pertanyaan?